Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa narasumber kita terkait dengan proses pengangkutan pendistribusian sampah dari sumber, dari rumah tangga atau dari TPSC ke tempat pembuangan air sampah. Nah, terkait dengan ini, bahwa beberapa waktu yang lalu kita ketahui bahwa ada terjadi aksi sedikit protes dari kawan-kawan swakelola sampah di Bali ini, tepatnya di TPA Suwung. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa kawan-kawan dari Forum Swakelola Sampah Bali. Kita ingin mengetahui sebetulnya mereka ini siapa, mengapa, kemudian apa yang mereka risaukan atau resahkan. Kemudian ya kita akan mengulik sedikit terkait dengan pengelolaan sampah untuk di Bali, karena mereka ini salah satu pelaku yang sehari-harinya bersentuhan dengan sampah-sampah masyarakat yang ada di masyarakat, terlebih di rumah tangga. Ikut saya, kita menyapa Sapa Redaksi On Location. Om Swastiastu. Om Apa kabar Pak? Baik-baik, sehat, kena rahayu. Sehat Pak. Rahayu selalu nggih. Iya. Matur suwun, terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Siap. Ini memang kami saudara seperti saya di awal tadi, sekarang kita akan menyapa narasumber kita. Yang pertama Bapak Wayan Suwarta selaku Ketua Forum Swakelola Sampah Bali. Ini kan kayaknya Pak. Yeah. Kemudian akan didampingi oleh narsum kita kedua selaku sekretaris dari Forum Swakelola Sampah Bali, Bapak Wayan Sujendra. Dua Wayan hari ini saya kira. Kita langsung ya Pak nggih. Siap. Bahkan kemarin ini cukup ramai. Bukan ramai ya, menjadi sorotan juga dari media, dari masyarakat. Tiba-tiba kok ada truk-truk itu di sepanjang bypass itu mau masuk itu terhenti, kemudian rame-rame di sana. Tapi sebelum kita membahas itu, mungkin sedikit supaya pemirsa atau masyarakat juga tahu dulu Pak, Forum Swakelola Sampah Bali Nike itu apa sih Pak? Perkumpulan apa? Mungkin dengan Pak Suwarta dulu? Suwarta. Boleh, Ya. boleh Pak. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Bambang. Ya. Jadi begini, kalau forum itu, itu terdiri, ya, yang masuk di dalamnya itu adalah hampir semuanya penggiat swakelola sampah. Penggiat swakelola sampah. Artinya dia menjual jasa di situ, melanjutkan sampah masyarakat yang diproduksi di tempatnya, terus dipindahkan, diangkut ke TPA Suwung. Ke TPA Suwung, benar. Jadi sampah-sampah masyarakat ini yang dikelola oleh forum ini adalah sampahnya TPA-nya Suwung ya Pak? Ya. Semuanya berakhir di Suwung. Nah, ini seluruh Bali atau seperti apa Pak? Kalau kemarin itu ya, yang membuang sampah ke TPA Suwung itu ada 4 kabupaten kota. 4 kabupaten kota. Satu Badung, terus Denpasar, terus habis itu Gianyar dan Tabanan. Baik. Ya. Nah, terus dalam perjalanan itu sampai saat ini masih ada 2 kabupaten kota yang membuang. Yakni Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sejak kapan 2 ini Pak? Nah, itu kita lupa ya. Oh iya. Ya. Berarti Jadi yang jelas awalnya dulu TPA Suwung ini menampung 4 kabupaten kota. Kabupaten kota yang dibawa oleh kawan-kawan swakelola. Swakelola. Kemudian sekarang tinggal 2. Gitu nih Pak? Ya, benar. Baik. Kemudian
Stop dulu. Nah, di off dulu, Pak. Masuknya sudah di mode diam, silent. Enggak, dikecilin aja sudah Oke, dibunuh. silent ya. Baik, jadi kita ulangi. Nah, kemudian kalau pengelolanya sendiri, maksudnya ini pegiat ini yang jasa ini kan tadinya 4 kabupaten, sekarang tinggal 2 kabupaten. Berarti swakelola yang ada di 2 kabupaten yang sudah tidak ikut itu sudah tidak tergabung lagi di forum ini atau seperti apa? Bagaimana penjelasannya? Iya, rencana kita memang ke depannya forum ini agar dia lebih kuat dan bagus, baik ya. Itu kita berharap kepada teman-teman kita yang ada di Bali semua ya, dari sekian kabupaten itu biar tergabung di sini dalam satu wadah forum swakelola sampah Bali. Nah, untuk sementara waktu ini kita ada dari Badung dan Kota Denpasar. Ya, karena TPA di Suwung itu masih 2 kabupaten kota yang buang sampahnya ke situ. Oh, seperti itu. Baik. Jadi kawan-kawan member lah Pak, anggota ini. Anggota ya. Sekarang posisinya ada di Denpasar dan di Badung saja. Iya. Gitu, Pak. Benar. Mungkin kalau Pak, Benar. sekretaris gimana? Intinya begini Pak, Sarbagita itu kepanjangan dari Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar. Nah, yang sebelumnya seperti penjelasan Pak Ketua tadi, yang membuang sampah ke TPA Suwung ini adalah 4 kabupaten itu. Semenjak adanya artinya pembatasan, akhirnya Gianyar teman-teman buangnya di Temesi. Nah, untuk Tabanan dia membuangnya ke TPA Mandung. Nah, sekarang tinggal 2 kabupaten ini saja Bapak. Nah, dalam kaitannya dengan organisasi yang kita miliki pada saat ini tentang Forum Swakelola Sampah Bali ini, harapannya nanti anggotanya akan kembali mencakup 4 kabupaten atau bahkan seluruh Bali. Oh, baik. Itu saya harapkan ke depan. Tidak hanya Badung dan Denpasar. Jadi kalau sekarang kita mengerucut yang di Denpasar sama yang di kota ya Pak? Iya. Itu ada berapa swakelola yang tergabung di dalam forum kita? Sementara ini kita kan sudah ada ini ya grup ya. Di situ kita sudah terdata semua hampir 360 sekian. Ini tidak menutup kemungkinan pasti akan bertambah lagi. Karena dia dari Badung dan Denpasar bergabung di sini dalam wadah forum ini. Jadi mereka ini menyebar sampai ke apa bahasanya Banjar, bawah lagi Banjar Pak, di kota dan di desa. Denpasar dan di Badung. Iya. Jadi sampaikan ke bawah ya, 360 ini tersebar. Iya. Ini mengangkut hanya sampah-sampah atau residu dari rumah tangga atau seluruh Pak? Di situ mungkin ada usaha, ada ruko, ada segala macam. Ininya gimana konsepnya? Iya, kalau itu sih konsepnya polanya semua sampah itu kita ambil. Ya, baik itu dari rumah tangga, sekolah-sekolah, kantoran, ya, villa-villa, hotel, rumah sakit, ya, itu semua termasuk pasar milik desa adat itu semua kita ngambil. Iya, kita layani semua. Nah, kalau bentuk kerjasama dengan masyarakat ini Pak, ke individu atau masyarakat itu mungkin ada ketua banjarnya, kepala desanya, atau seperti apa selama ini dengan swakelolanya Pak? Kerjasama kita tuh ke mereka itu langsung individu atau ada yang individu, ada yang mungkin mereka punya juga perkumpulan atau langsung lewat desa adat atau apa? Seperti apa kalau boleh tahu? Iya. Gimana? Ada juga secara langsung, secara individu ada. Nah, terus ada juga diorganisir dulu di bawah. Nah, terus habis itu kita bekerja samanya dengan Banjar gitu, dengan desa adat itu, seperti itu. Oh, jadi terbuka lah ya. Ya. Mau secara individual juga bisa, tapi pada prinsipnya memang pegiat ini, kawan-kawan kita ini adalah mereka mengambil sampah-sampah baik itu rumah tangga, penegasan ini, Ya. bisa di pasar, tadi, Ya, kantoran, sekolah, rumah sakit, seperti itu. restoran dan Ya, villa semua. Iya. Oh, baik. Nah, jadi kalau Pak data dari awal ini
berapa sampah sehari bisa kita bawa ini? Kalau rata-rata lah kita bawa ke sana. Iya, kalau saya sendiri sih dari 45 tenaga kerja yang kita serap di sini, ya. Nah itu dia bisa melayani kurang lebih 4.500 pelanggan. 4.500 pelanggan. Kalau kita hitung, ya satu truk itu kurang lebih 4 ton sampai 5 ton. Itu. Jadi dalam satu truk itu mungkin aja bisa 300 sampai 350 pelanggan yang bisa ini. Tergantung ya volume sampah yang mereka miliki. Kalau misalkan seperti hotel-hotel itu lebih besar, Pak. Lebih besar lagi. Antara 1 sampai 5 truk itu dalam satu hari. Itu kalau hotel-hotel besar itu. Bayangin kalau 1 sampai 5 truk itu sampah-sampah mereka itu. Nah, sekarang kondisi seperti di TPA kan kita tahu bagaimana kondisi di situ. Iya. Terus ada apa ya terkait yang dengan kondisi di TPA Suwung sekarang ini, nah, itu kan ada wacana atau isu ada pembatasan di situ. Pertanggal Agustus ini tahun 2025. Ada itu, suratnya. Ada surat sudah bukan isu lagi itu ya. Bukan isu lagi ya. Sudah suratnya sudah ya. ada SE-nya ya, surat edarannya ya. Nah, itu seperti kemarin itu kan. Jadi ini risau, Pak, kawan-kawan ini. Resah sekali. Resah, kawan-kawan luar biasa. Karena apa? Ini banyak titipan daripada masyarakat kita sendiri. Pak, bagaimana? Nanti kalau ini kan justru yang sampah organiknya yang tidak boleh masuk ke TPA Suwung. Kan itu yang bermasalah. Yang menimbulkan bau gitu. Oke. Nanti kita akan mengerucut itu ya, Pak. Kita mencari kenapa kok kemarin cukup panas di tempatnya sudah panas, tambah panas lagi gitu kan, Pak. Ya, baik. Kita minum dulu ya, Pak. Kita lanjut biar kita. Iya, jadi memang cukup panas lah kalau kemarin. Tapi nanti ya Pak Wayan ya. Pak Sujendra dulu. Pak, sebetulnya kalau forum swakelola ini, itu sebetulnya kalau secara legalitasnya atau perkumpulannya seperti apa sih Pak? Posisinya sekarang ini. Terima kasih Pak Bambang ya. Artinya untuk forum ini kita juga sudah berusaha melegalkan lembaga niki dengan nama Eko Nusa Bali, Pak. Eko Nusa Bali yang sekarang sedang berproses, Pak. Nah, artinya kita juga artinya bukan hanya kalangan pegiat sampah aja yang ada di dalamnya, Pak. Kita juga ada kalangan akademis, kalangan pengusaha, pemerhati lingkungan, yang sama-sama peduli lah, Pak. Artinya terkait dengan permasalahan sampah yang ada. Perlu juga saya informasikan ke Bapak bahwasanya benang merah dari semua permasalahan ini adalah sesungguhnya kan TPA yang overload itu, Pak ya. Nah, masalah sampah yang sesungguhnya, Pak ya, saya sampaikan bahwa setiap hari kapasitas sampah itu Badung dan Denpasar itu kisaran 1.500 ton, Pak. 1.500 ton per hari. Yang masuk ke TPA Suwung. Nah, kita ini kan bukan negara agraris lagi, Pak. Ini udah industri pariwisata, di mana apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan adanya pengolahan sampah berbasis sumber, tentang tebu modern dan lain-lainnya, saya mengapresiasi, Pak. Tapi tidak semua bisa serta-merta diselesaikan di hulu, artinya di sumbernya. Karena saya sepakat kita dari pegiat sampah ini memilah, mengurangi, reduce, reuse, recycle, Pak. Tapi banyak hal yang terjadi, Pak, dari proses itu. Karena di setiap proses pemilihan itu pasti ada residu, Pak. Nah, di satu sisi
juga ada bagian-bagian dari sampah yang 100% totalnya itu Pak, 70% organik dan 30%-nya anorganik. Nah, perlakuan dari sampah anorganik ini sebagian besar juga sudah ada reduce-nya Pak, artinya pengurangan. Nah, contohnya dari food waste Pak ya, food waste itu bisa dipakai masyarakat sebagai pakan ternak, dipakai budidaya maggot. Itu sudah dikurangin Pak, sudah kita lakukan itu. Nah, sementara untuk permasalahan sampah kebun ini yang menjadi kompleks Pak, karena sampah kebun ini baik dari rumah tangga, baik dari perkantoran, baik dari industri pariwisata, ini yang volumenya banyak. Sampah kebun ini contohnya apa, Pak Sujen? Contohnya ya sampah hotel yang punya taman besar. Contoh Pak, kalau bisa lihat, kalau bisa Pak tahu di Denpasar itu hotel-hotel yang kebunnya banyak. Di daerah Sanur. Pak bisa tahu. Jadi potongan pohon-pohon. Potongan pohon-pohon itu, kayu-kayu. Nah, ini yang menjadi permasalahan, di mana permasalahan itu satu Pak, ketersediaan lahan Pak di daerah Denpasar dan Badung ini Pak ya sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan composting ini Pak, karena secara daily sampah yang datang itu kan terus menerus Pak. Nah, sementara proses kompos itu kisaran sebulan sampai 3 bulan baru terurai kan. Nah, sementara tiap hari dia datang Pak. Nah, karena dia datang setiap hari, walaupun space besar yang kita miliki, dia akan penuh juga. Nah, di sana ada pertanyaan bawa kemana Pak? Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, siapa sih yang mau berproses kompos ini ketika biaya operasionalnya tidak seimbang dengan outputnya? Nah, itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kalau kita bicara kompos Pak ya, itu terlalu wah buat saya Pak. Dari proses yang kita laksanakan itu lebih cocok ke media tanam Pak. Nah, karena kalau kita bicara kompos harus uji lab dulu segala macam Pak ya. Artinya suhunya, baku mutunya harus sesuai. Karena kita tidak ingin jangan-jangan tanaman yang kita pupuk dengan itu malah tumbuh gulma Pak. Atau mati. Atau bahkan mati, atau bahkan nanti tumbuh dari buah semangka, timun, karena dia prosesnya dari sana Pak. Nah, ini yang tidak segampang itu Pak. Kalau kita bicara definisi kompos. Iya, definisi kompos. Jadi kan? mutu kualitasnya harus terjaga. Harus terjaga. Standar tertentu. Kan? Iya. Betul. Lebih baik kita menyebutnya media tanam. Media tanam. Nah, menurut saya Pak ya, kalau salah mohon maaf karena seperti itu menurut pandangan kami. Nah, di satu sisi Pak, biaya proses yang tinggi ini, di samping juga nanti outputnya bawa kemana Pak? Ini yang tidak jelas Pak, karena pembiayaan besar, pengadaan lahan besar, nah outputnya ini tidak seimbang dengan biaya proses. Nah ini Pak, makanya kami sungguh-sungguh bermasalahnya di organic waste ini Pak, sesungguhnya berbeda dengan anorganik, di mana itu pun sudah sebagian besar dari kelompok masyarakat pegiat sampah ini sudah memilah dengan 3R itu. Nah, tetap di setiap jenis sampah itu pasti ada residu, Pak. Nah, makanya besar harapan kami dalam keadaan seperti itulah peran pemerintah harus hadir, Pak. Nah, saya garis bawahi lagi, Pak ya. Pengelolaan sampah berbasis sumber itu saya apresiasi. Tapi kalau boleh disambung, Pak ya, mari kita sambung dengan konsep Trihita Karana itu yang berteknologi modern dihilir Pak. Dalam hal ini kalau tidak dibakar nggak akan selesai itu masalah Pak. Tapi kan sekarang kalau kita mau membuka diri, kita bisa Google, bisa ambil di medsos, banyak sekali teknologinya yang ramah lingkungan Pak. Nah, dalam hal ini saya harap pemerintah hadir di sini. Karena apa? Disinilah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu menjelaskan bahwa pemerintah wajib hukumnya memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat di dalam pengelolaan sampah ini, Pak. Di sana juga termasuk pembiayaan, anggaran, teknologi. Di sana saya harapkan hadir. Jangan kembali tiba-tiba ketika terjadi masalah di TPA Suwung yang notabene siapa yang melanggar di sana. Kan dari awal sudah ada tahapan-tahapannya, aturannya sudah jelas. Kenapa dilanggar? Kan mestinya di sana yang diperbaiki, Pak. Permasalahannya di hilir ini Pak.
Kenapa terjadi penumpukan? Karena tidak dikelola. Nah, kenapa tidak dikelola? Ya itu kembali pertanyaannya. Pak jawab sendirilah. Salahnya di mana? Kan kita masyarakat sudah memberikan dukungan. Terus kalau kita bicara pembiayaan, umpamanya Pak ya, pungutan Wisman yang 150.000. Kalau saya tidak salah Pak ya, saya juga bukan orang praktisi hukum. Di sana juga sudah ada terkait bagaimana memelihara alam dan lingkungan, termasuk juga sampah. Nah terkait juga, maaf ini Pak ya, saya Niki kalau ada yang salah sekali mohon maaf. Pemimpin Bali Pak Pester dalam hal ini pernah menyampaikan bahwa kalau salah maaf Pak ya, 100% dari PAD pariwisata nasional itu setengahnya bersumber dari Bali. Nah, alangkah bijaknya dalam hal ini Pak, tolong dong, yuk bantu kami, bantu rakyat Bali bicarakan ke pusat. Bagaimana agar Bali bisa bersih sesuai dengan harapan pemerintah, sesuai dengan harapan masyarakat, di mana Pak pada saat ini sepengetahuan saya dari apa yang saya baca bahwa tipping fee Pak, tipping fee Pak ya terhadap pengelolaan sampah ini sebenarnya sekarang sudah tidak lagi dibebankan kepada pemerintah kabupaten kota. Yang dulunya begitu. Sekarang kewajiban pemerintah kabupaten kota hanya menyiapkan lahan Pak. Karena sekarang kegiatan ini sudah, kalau maaf sekali lagi kalau tidak salah, sudah dikelola oleh pihak Danantara dan PLN Pak. Oh. Ya, alangkah bijaknya dalam hal ini kita punya pemimpin yang baik hati Pak ya. Artinya yang juga ingin menjaga alam Bali baik sebagai kita masyarakat Bali, berharap mohon masyarakat ini disupport. Dan satu hal yang harus diingat Pak ya, yang kita jual Bali ini adalah pariwisata budaya. Nah, budaya Bali, adat dan tradisi Bali itu menghasilkan sampah Pak. Setiap purnama, kliwon, kajang kliwon dan upacara besar, dia menghasilkan sampah upokara dan itu organik Pak. Nah, berbeda dengan provinsi lain. Dan ini yang harus dipikirkan bahwa tidak akan selesai dengan tebuah modern Pak. Terlebih ini hanya kita bicara di perkotaan, di daerah industri pariwisata, Badung dan Denpasar. Kalau di desa, oke lah Pak. Itu akan sangat membantu juga. Tapi bukan serta-merta masalah ini akan selesai. Makanya harapan kami, mohonlah pemerintah kembali juga mentaati Undang-Undang Nomor 18 itu, hadirlah Pak untuk menyiapkan, kalau tidak bicara TPA umpamanya TPSD, tempat pengolahan sampah terpadu yang berteknologi ramah lingkungan, seperti apa yang menjadi harapan dari semua pihak. Tapi bukannya TPST, TPS 3R itu sudah ada Pak? Sudah dikelola buat Pak? Saya bisa jelaskan Pak ya. Umum dulu deh, pertanyaan Bapak, efektif nggak itu? Saya langsung aja menjawab Pak ya. Kalau Pak bicara efektif, menurut saya belum efektif. Belum efektif. Kenapa? Nah, nanti kita bahas tuh Pak. Nanti ya Pak ya, tahan dulu ya. Saya ke Pak ini dulu, ke Pak Wayan dulu Pak. Pak, kalau secara teknis pengambilan sampah dari masyarakat itu kan, itu sampahnya dibawa kemana dulu? Apakah langsung ke TPA atau apa maksudnya dia akan ke satu titik kumpul dulu lah ya. Ya gitu dulu, kemudian kan ada pertanyaan juga. Ini sudah terpisah atau belum antara organik dan anorganik? Nanti akan nyambung dengan tadi tuh efektif tidak, mungkin saya kira udah ke sana. Tapi Pak, mungkin mau tahu dulu supaya masyarakat juga jelas bahwa sampah-sampah ini dibawa kemana dulu sebelum ke TPA. Gimana sih kalau sekarang sehariannya gimana Pak? Iya, jadi begini, sampah-sampah yang sudah terkumpul di rumah tangga, di rumah seperti tangga, itu, rumah tangga atau hotel atau dimanapun itu tempatnya, sumber apa ya? Dari sumber sampah. Setelah terkumpul itu diangkut oleh pengelola sampah atau jasa pengangkut sampah yang disediakan di situ. Nah, ada beberapa ya kawan-kawan kita itu dari sumbernya itu yang sampah tercampur itu, terus itu dipilah. Ya, dipilah di saat mereka kadang-kadang pas istirahat ngopi, itu dipilah di atas truk juga ada. Ya, kalau pas mereka pas istirahat itu dipilah di atas truk, nanti habis itu baru dijual kepada lapak-lapak yang ada. Ada juga seperti kita di sini, kita punya gudang.
Nah, terus sampah yang sudah terkumpul diangkut oleh jasa pengangkut sampah tadi itu, ya, tenaga kita, terus masuk dulu ke gudang. Masuk dulu ke gudang. Masuk ke gudang. Oke. Terus habis itu di gudang dipilah-pilah. Baik. Yang mana sampah non-organiknya, sama sampah organiknya dan residunya atau B3-nya, bahan beracun berbahaya seperti itu. Baik. Dan kita pun dulu di gudang di sini, ya, kita sudah pernah mencoba itu semua. Tujuannya apa? Biar kita tahu saja. Jadi ilmunya itu biar kita tahu, ya, walaupun dengan biaya sendiri. Oh, oke. Ya. Nah, terus di sini kita sampah kita pilah-pilah. Yang mana sampah organik kita pakai pupuk komposnya, sampah non organiknya kita jual, residunya kita buang ke TPA Suwong. Nah, terus di sini kita seperti disampaikan sama teman kita, Pak Wayan, ya, bahwa di sini sampah yang begitu datang, nah terus dipilah, anggap aja misalkan 4 truk dalam satu kawasan. Dia cuma bisa menampung 1 truk saja. Ya, karena luasan ininya gudangnya kecil, berarti dia cuma bisa nampung 1 truk. Sisanya dari 4 itu harus disiapkan TPA juga. Mereka pasti buang ke situ juga, ke TPA. Baik. Itu. Nah, terus yang 1 ini dikelola di sini. Dikelola di gudang. Dikelola, dibuatkan pupuk kompos. Ini makan waktu seperti disampaikan tadi sama Pak Wayan, itu hampir 2 bulan, 3 bulan untuk penguraian, untuk menjadi pupuk kompos. Dia makan tempat di situ. Nah, terus akhirnya ini sampah tiap hari datang. Sudah nggak bisa bekerja lagi. Akhirnya seperti itulah TPS 3R itu terjadinya. Kenapa TPS 3R itu sekarang hampir sudah gagal gulung tikar seperti itu. Akhirnya semua sampah itu bermuara ke TPA. Jadi TPA, ya dibawa ke benar, sana. Pak Bambang. Ya. Oke. Melanjut tadi ke TPST atau TPS 3R ya, Pak Sujendro ya. Kemudian apa yang mau dikritisi tentang itu? Ketidakefektifan dalam tanda kutip, kalau tadi pendapatnya bahwa akhirnya nggak jalan itu sebetulnya. Gimana, Pak? Kenapa TPS 3R itu tidak maksimal, Pak ya? Tidak maksimal karena begini, Pak. Satu, tidak semua desa itu memiliki lahan TPS 3R. Itu satu, Pak ya. Terus yang kedua, sekalipun kadang ada lahan, lingkungan di sebelahnya juga kadang tidak welcome. Nah, sehingga tidak terjadi ada TPS 3R. Terus ukuran minimal TPS 3R itu kan sebenarnya minimalnya 5,5 hare, Pak. Nah, minimalnya 5,5 hare. Nah, sedangkan saya langsung aja mencontoh, Pak ya, yang ada di Sesetan. Kebetulan saya orang Sesetan. Nah, di sebelah lapangan Pegok itu TPS 3R-nya itu hanya 2,5 hare, Pak. Nah, sementara satu Banjar kita itu penduduknya 5 adatnya tuh 550 kakak. Nah, itu kalau kalikan 4 itu hampir 2.000, Pak. Ditambah dengan 3 dinas itu sudah 6.000 satu Banjar. Sedangkan di Sesetan itu sendiri ada 9 Banjar, Pak. Nah, coba Pak bayangkan kalau kita asumsikan dari data yang ada berdasarkan sudah trial itu dulu, bahwa setiap orang menghasilkan sampah 0,9 dulunya, Pak. Nah, sekarang sudah 1,0, Pak. Nah, Bapak bisa kalikan itu. Nah, sehingga yang saya perhatikan di daerah saya sendiri itu kapasitas sampah yang ada di Sesetan itu kisaran sampai 10-15 truk per hari. Nah, terkait tata kelola, Pak, itulah yang diambil truk daerah Denpasar dibawa ke TPA. Nah, sebelum
sampah-sampah yang masuk ke TPS 3R itu dikelola oleh pegiat gerobak, ada mochi, yang mana sebelumnya juga sudah dia pilah Pak, anorganiknya Pak, yang jadikan barang lapak. Nah kalau organik ada yang pilah juga untuk pakan ternak. Nah di luar itu otomatis dia sendiri sudah menganggap residu, karena batasan residu ya, arti luas Pak, dia sudah tidak bisa memaksimalkan lagi, sehingga itulah yang diangkut DLHK dibuang ke TPA Suwung Pak, kisaran 10-15 truk tadi. Nah sehingga di tempat-tempat lain yang tidak punya desanya TPS 3R kemana Pak? Inilah saya sampaikan tadi, entah namanya TPA, entah namanya TPST, itu masih sangat dibutuhkan yang berteknologi, bukan open dumping seperti ini. Nah di sanalah pemerintah itu, saya harapkan sesuai undang-undang itu, tolong dong bantu kita masyarakat dan jaga Bali ini agar tetap ajeg dan pariwisata Bali ini tetap bersih dan lestari. Itu Pak yang bisa saya jelaskan. Dan ada hal yang sedikit menjadi kebingungan saya sesungguhnya Pak ya, tentang tata kelola dan regulasi dari sampah yang ada. Kalau kita selalu mendengar ini, saya sering dengar yang punya sampah kan kabupaten kota. Nah, tapi yang mengelolanya provinsi, kewenangan dari provinsi. Nah, sehingga disinilah saya sering melihat bahwa akhirnya oper-operan di sini. Kan kamu yang punya sampah, terus di satu sisi kan ini yang punya wewenang. Nah, kalau ibarat kabupaten kota ini seorang anak, bapaknya kan provinsi, Pak. Nah, sementara dari tata kelola dan regulasi dari KLH yang ditegur kan provinsi. Nah, kalau provinsi sekarang kalau anak-anaknya umpamanya seperti ini dalam mengelola sampah, gimana semestinya? Apakah dia memberikan jalan solusi kepada anaknya atau bagaimana sebaiknya? Nah, ini yang perlu mendapat sebuah jawaban, sehingga kita tidak berdebat tentang siapa yang salah dan benar di sini. Yang kita cari adalah solusi untuk menyelamatkan alam Bali ini dari masalah sampah. Maksud Bapak lebih baik anaknya yang mengurusnya, tidak perlu bapaknya. Kalau belajar dari kabupaten lain kan mereka punya sini, Pak. Kalau Denpasar dengan Badung tidak punya, atau bagaimana? Ya, kalau masalah itu kan menurut saya sih mana saja terserah, boleh ya, Pak, ya terserah saja. Yang penting nantinya tidak saling lempar-lemparan gitu loh. Yang penting di sini ada komunikasi yang baik, Pak. Ya, karena begini kan di masyarakat gitu, TPA itu kan pemikiran Suwung itu kan punya provinsi, Pak. Nah, tempatnya provinsi. Betul. Tapi yang mensuplai dari Denpasar dan dari Badung kan gitu kan. Kalau tempat lain bisa tuh menyelesaikan. Kok yang ini tidak bisa menyelesaikan? Padahal potensi sampah katanya berdasarkan itu banyak di selatan ini, Pak. Denpasar dan ya, Badung gitu, Pak ya? Benar. Ya gitu. Oke. Karena di sini ada industri pariwisata. Iya, betul, banyak hotel. Tapi hampir semua kabupaten, kota itu bermasalah, Pak. Oh gitu. Jangan ya? salah, Gimana? iya, Gimana? hampir semua itu. Seperti Temesi itu sudah overload juga, Tabanan juga, semua pengakuannya hampir sama. Iya. Oke. Wah. Iya ini. Nah, tapi saya kira gini, kita bukan Badung sama bukan Badung Denpasar aja ya. Iya. Karena kita mengacunya memang yang apa ya, yang di Suwung kan, karena memang Suwung ini kan ada juga apa ya, saya nggak tahu benar atau salah, tapi pemikiran perbincangan bahwa sebetulnya Suwung itu akan ditutup kemudian karena memang sudah posisinya sudah tidak apalah mungkin kan. Iya, karena dari sudut pariwisata ini juga mungkin akan dialihkan ke apa mungkin ya, tapi saya nggak tahu nih kebenarannya. Baik, kita balik ke Pak Wayan. Kemarin kawan-kawan dengan keluarnya surat edaran dari gubernur, itu kalau kesan kita loh kok apakah kawan-kawan swakelola ini tidak mengetahui surat itu pada saat ada informasi pertanggal 1 Agustus sudah tidak boleh, kok baru 2-3 hari, tanggal 2 atau tanggal 3 kalau salah ya Pak ya? Tanggal 1. Yang demo itu Pak? Tanggal 1 ya, Agustus. Pas hari pemberlakuan pertama kan? ya. Nah kan pertanyaan masyarakat juga mungkin saya memangnya ini surat ini tidak nyampe ke kawan-kawan swakelola atau seperti apa? Ininya konkretnya seperti apa sih Pak, kalau kita pengen tahu sedikit lah. Ya sebenarnya sih untuk imbauan ya surat edaran itu sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan. Jauh-jauh hari sudah disampaikan. Iya.
Cuma karena kita sendiri selaku penggiat sampah gitu ya, kita ya juga karena istilahnya apa yang sebenarnya salah kan seperti itu. Karena per tanggal 1 Agustus itu pemberlakuannya itu bahwa kita tidak boleh membuang sampah masih dalam kondisi tercampur. Oke. Yang bisa diterima di TPA hanya sampah non-organik dan residunya. Non-organik dan residunya. Sedangkan kita tahu yang non-organik itu sudah bisa selesai di bawah. Karena itu ada nilai ekonominya. Kan sudah bisa dijual sama lapak-lapak, pemulung atau pengepul itu kan. Nggak usah lagi kita kirim ke TPA. Ya, hanya residunya aja. Residu. Iya. Dan juga kita sudah tahu juga 100% sampah itu hampir 70%-nya terdiri dari sampah organik. Nah, terus pertanyaannya, kalau sampai itu tidak boleh masuk ke TPA, mau dikemanakan sampah ini? Nah, kalau misalkan sampah masyarakat ini masih tercampur, berarti sosialisasinya pemerintah kan dalam hal ini gagal, berarti sampai ke bawah. Ya, itu pemahaman saya. Maksud saya Bapak, di sumbernya ini tuh sudah nyampur, tidak terjadi pemilahan. Di sumber kan Pak? Di sumber masih tercampur. Masih tercampur. Buktinya kemarin itu banyak mobil-mobil milik pemerintah, baik itu dari Badung maupun Kota Denpasar, itu banyak dikembalikan. Karena di sana kan dijaga ketat juga, dikembalikan. Seperti dikembalikan pun jadi masalah baru. Masalah baru. Karena di TPS itu masing-masing itu sampah yang dikembalikan itu dituang lagi di sana, harus dipilah lagi. Pak, kan surat dari gubernur kan sudah disampaikan cukup jauh lah ya. Iya. Sudah. Kemudian ada membangun komunikasi. Kok akhirnya demo juga? Bakal kepikiran masyarakat emangnya ini sikap atau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan forum dengan surat edaran pastinya kan sudah ini kengken ini gimana begini ya. Ada membangun Pak komunikasinya mereka atau memang seperti apa? Sampai kok akhirnya hari H demo. Iya. Gimana ceritanya? Sebenarnya kita selaku penggiat sampah atau masyarakat pun ya umumnya itu menginginkan atau membantu pemerintah sebenarnya untuk meringankan beban daripada pemerintah dalam hal pengelolaan sampah. Ya. Tetapi di sini saya lihat bahwa tidak ada keberpihakan pemerintah. Ya saya lihat di sini. Pak, dilibatkan nggak Pak untuk bicara atau ngobrol sebelum, maksud saya Pak Sunjaya boleh sebelum, maksud saya kan sebelum surat edaran itu keluar, Saya tambahkan gimana dari konsep Bapak ya, dari persepsi Bapak ya. Kita kan sudah tahu bagaimana informasi-informasi terkait wacana Pak ya, sebelum surat itu keluar namanya wacana atau isu penutupan. Nah terkait nikel, kita dari forum INKI sudah bersurat Pak, mohon audiensi tertanggal 14 Mei ke DLHK Provinsi Bali. Tidak mendapat tanggapan, itu satu. Terus yang kedua, kita juga mengirim surat per tanggal 10 Juni Pak ke Bapak Wakil Gubernur Bali. Tidak juga mendapat surat tanggapan. Kan Pak ceritanya. Dan sampailah akhirnya pada keputusan deadline pada tanggal 1 itu tidak boleh blast. Sehingga dari kejadian itulah kita merasa bahwa kita sudah ada niatan baik untuk kita sesungguhnya Pak tidak ingin hanya mengkritisi sesuatu yang mungkin kita berbeda pendapat dalam era demokrasi ini kan hal yang wajar. Tapi kita sesungguhnya ingin juga memberikan masukan, sumbang saran kepada pemerintah bila mana bisa menjadi sebuah pertimbangan Pak. Itu sebenarnya harapan kita karena kita masih memilih jalan-jalan untuk
dialog Pak, milih jalan audensi. Nah karena itulah kemarin karena tidak ada respon dan tiba-tiba terjadi hal seperti itu, akhirnya Pak secara spontanitas umpamanya akhirnya masyarakat pegiat sampah itu akhirnya memblok seperti itu. Nah pertanyaan besar sekarang Pak ya, kalau saja seandainya kami tidak melakukan kewajiban kami melaksanakan aktivitas kami sehari-hari, apa yang akan terjadi dengan artinya sampah-sampah masyarakat, pasar, dunia industri, hotel, restoran dan semua. Kami mamanya diam saja Pak ya. Terus apa yang akan terjadi? Nah, ini Bapak bisa bayangkan sekarang aja Pak, lihat di sudut-sudut desa, sudut-sudut kota. Dengan begini aja Pak sudah lihat bagaimana tumpukan sampah. Apalagi kami diam gitu. Kami ngomong jeleknya enggak usahlah kami berbuat macam-macam gitu umpamanya. Diam aja kami tidak beraktivitas Pak. Apa yang akan terjadi dengan volume sampah yang saya sampaikan tadi 1.500 ton itu Pak. Makanya Pak, saya berharap artinya pemerintah artinya masih membuka artinya ruang untuk memberikan kita sharing, berdialog, memberikan sharing lah Pak ya. Sekali lagi Pak, kami di sini jujur saja, pemerintah bagian dari kami pun juga bagian dari pemerintah. Bukan mencari siapa yang salah benar dan saling menyalahkan Pak. Bahasa bijaknya, yuk kita artinya berbeda untuk mencari satu tujuan yang sekiranya mencapai titik temu untuk menjaga Bali ini tetap ajak dan lestari Pak. Mudah-mudahan nanti didengarkan Pak Sunendra. Pak Ketua, Pak Wayana. Kan kemarin akhirnya ada negosiasi yang kita lihat, kemudian akhirnya dibuka lagi. Kemarin ininya apa Pak? Hasil negosiasi sementara itu kemarin akhirnya bisa masuk lagi. Apa yang disepakati oleh pihak TPA, pengurus UPT sana Pak ya, dengan kawan-kawan dari Swaklola? Kalau boleh tahu Pak? Oh iya. Kesepakatan kemarin itu kenapa kita bisa diperbolehkan untuk masuk kembali, walaupun sampahnya masih tercampur, iya. Karena kami di sana juga sebelum kami bisa ketemu dengan Pak Gub, ya tolong mohon ini dibuka secara normal dulu agar sampah-sampah masyarakat itu bisa terangkut semua biar tidak terjadi penumpukan sampah di mana-mana. Toh juga nanti citra daripada pemerintah kita sendiri yang akan kena jadi seperti itu. Akhirnya dibuka sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Masih bisa diterima. Masih dengan posisi apa Pak? 30-70% tadi masih berlaku? Yang organik, anorganik tadi? Ya, tapi ada kelonggar lagi sedikit ya. Karena masih kan kebiasaan masyarakat di bawah itu ya mungkin perlu waktu juga, tidak bisa seketika seperti itu. Baik. Nah ini mungkin masih ada sisa waktu yang sedikit mungkin dari apa Pak yang ingin disampaikan mungkin apakah sudah terbuka pintu untuk ketemu dengan gubernur, kemudian dalam tanda kutip mungkin apakah yang mau didiskusikan Pak? Tuntutan lah bahasanya, apa yang mau didiskusikan dari kawan-kawan di Swaklola? Nanti Pak Wayan sama Pak Sujendra bisa tambahin. Apa Pak? Kalau kita sih intinya ya bagaimana kita selaku Swaklola sampah dan mungkin sama juga apa yang keinginan daripada masyarakat itu sebelum ditutup itu TPA apapun permasalahannya di sana harapan kita harus ada solusi ya, harus ada TPA pengganti dulu sebelum itu ditutup. Itu aja sih. Jangan ujuk-ujuk ditutup tetapi belum ada solusi. Nanti masalahnya timbul lebih besar lagi nanti di masyarakat kalau sampahnya mereka tidak terangkut sana karena alasan TPA tidak ada. Nah terus mereka malahan buang sampah sembarangan seperti itu. Baik. Pak Sujendra ada yang mau tambahkan? Saya simpel aja Pak. Permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama. Saya berharap marilah pemerintah bantu masyarakat untuk menyampaikan permasalahan, memohon ke pusat. Kalau memang masalahnya anggaran, kalau masalahnya teknologi, yuk bantu masyarakat biar disiapkan itu semua sehingga permasalahan sampah ini bisa clear dan tuntas Pak. Karena tanpa ada artinya teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sampah di industri pariwisata
yang begitu mendunia seperti Bali ini Pak ya. Pak bisa lihat Singapura lebih kecil dari kita aja kan, mampu kan? Nah apalagi Bali yang punya PAD yang seperti sempat saya sampaikan tadi, kenapa tidak? Sekarang yang penting political will-nya Pak, artinya kemauan politik, baik juga kemauan dari eksekutif, legislatif, semoga bisa menjadi satu bahasa untuk mencapai tujuan bersama. Itu aja sih Pak. Niat berarti ya, niat, Pak, ya ada niat di situ pemerintah itu serius juga kan. Jadi ya kalau sampah itu sebenarnya kalau boleh dikatakan cuma satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah persampahan ini hanya bisa dibakar saja. Dibakar dengan memanfaatkan teknologi. Lain daripada itu saya rasa tidak bisa sudah. Saya kira memang kalau permasalahan sampah banyak yang mau mengkritisi Pak kalau terjadi permasalahan, tapi kalau mau ngurus sampah tuh sedikit yang mau sampah mau diurusin gitu. Jadi keseriusannya itu kadang-kadang kan gitu kan. Gitu kan. Baik, mudah-mudahan ini nanti sedikit banyak bisa didengarkan lah Pak ya. Mungkin ada solusi juga. Lebih baiknya memang teman-teman penggiat ini berjumpa, bertemu, berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder yang membidangi itu untuk dicari solusinya sebagaimana. Tapi kita sepakat bahwa sampah ini permasalahan kita bersama. Benar Pak. Bahkan dari rumah-rumah kita harus peduli. Mungkin ini perlu pesan ini kawan-kawan rumah tangga ini sudah mulai memisah sampah dari awal. Ini sangat membantu. Ya, sangat membantu pada saat sampai di TPA. Permasalahan di TPA-nya tetap di sana, akan ada solusi lain, akan ada solusi lain. Ya mungkin ini yang didiskusi dengan pemerintah daerah gitu. Iya benar ya. Baik. Matur suksma Pak Wayan Suwarta, Pak Wayan Sujendra atas waktunya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak membawa wacana dari kita, pemikiran kita bersama bahwa permasalahan sampah memang tidak sesederhana itu kalau tidak serius. Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Ya harus gitu kan? Kita akui memang itu tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat kan seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Salam kami untuk seluruh kawan-kawan penggiat sampah Pak. Mudah-mudahan permasalahan sampah untuk di daerah Bali bisa terselesaikan. Matur suksma. Salam sehat selalu. Rahayu ya Pak. Rahayu. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Kita membahas permasalahan sampah yang kemarin sempat mencuat di tempat pembuangan sampah akhir di Suwung, yang akhirnya ada demo dari teman-teman yang memberikan tanggapan atau keberatan dengan ditutupnya atau pengurangan dari sampah-sampah organik. Mudah-mudahan ini nanti bisa didengarkan, kemudian ada pintu terbuka, ada dialog yang akan terjadi antara pegiat sampah, kawan-kawan swakelola sampah ini dengan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, supaya penyelesaian masalah sampah di Bali bisa selesai dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan tentunya Bali sebagai tempat daerah wisata. Saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang tidak kalah menariknya yang saya sampaikan kepada Anda, tentunya bersama narasumber-narasumber kita yang berkompeten untuk menjelaskan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.